Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ocha dan selamat malam untuk teman-teman semua. Perkenalkan, saya Mustafa dari kelas KM 106 dari kelompok 18 yang beranggotakan Bang Arianto, Bang Welianto, Mbak Indriani dan Mbak Windy. Untuk presentasi kali ini, kami mendapatkan materi yang berjudul kedudukan public relation dalam perusahaan. Kami akan mencoba menjelaskan slide demi slide dari PPT ini. Pengertian dari public relation menurut Colvin dan Thomas adalah sebuah proses atau aktivitas terencana yang memiliki tujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi. Pengertian lain menyebutkan bahwa public relation merupakan sistem manajemen dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk menekankan pada suatu hubungan baik secara internal dalam antar anggota dalam organisasi. Dari keterangan di atas, di dalam melakukan tugasnya, seorang public relation harus benar-benar siap untuk menjalani hubungan pada publik internal dan eksternal agar tujuan berjalan, apa yang direncanakan perusahaan berjalan dengan baik. Secara internal, public relation merupakan hubungan yang dijalin antar perusahaan dengan karyawan dan pemegang saham. Di antaranya satu, hubungan dengan karyawan harus selalu dibina dalam lingkungan kerja sehari-hari. Sebagai contoh, misalkan hak-hak karyawan itu harus diperhatikan atau karyawan itu supaya mereka lebih semangat diajak merayakan kesuksesan bersama jika target perusahaan itu tercapai. Yang kedua, hubungan dengan pemegang saham. Ini merupakan hal yang sangat penting karena sangat mempengaruhi kemajuan dari perusahaan terutama dalam hal modal. Jadi tanpa investor tidak akan ada pemasukan tambahan buat perusahaan. Jadi hubungan ini sangat penting. Selain itu, tadi kita sudah membahas internal, sekarang external public relation merupakan hubungan yang dijalin perusahaan dengan pelanggan, halayak sekitar, dan instansi pemerintah atau pers. Hubungan dengan pelanggan, sukses terbesar dari sebuah perusahaan adalah mendapatkan pelanggan yang loyal. Jika public relation dapat meningkatkan jumlah pelanggan, maka keuntungan akan bertambah. Maka keuntungan suatu perusahaan akan bertambah. Oleh karena itu selalu memperhatikan kebutuhan pelanggan supaya tidak beralih ke kompetitor lain. Yang kedua adalah hubungan dengan halayak. Hubungan dengan halayak ini juga penting sebagai cara untuk meningkatkan citra positif perusahaan di mata masyarakat. Sebagai contoh, kita aktiflah dalam memberikan bakti sosial seperti santunan atau bantuan bagi warga sekitar yang membutuhkan. Terus hubungan dengan pemerintah. Hubungan ini sangat penting dan sangat berguna untuk menjalin kerjasama atau meningkatkan citra dari perusahaan. Dalam segala kegiatan perusahaan itu tidak bisa dijauhkan dari hubungan dengan pemerintah, terutama pemerintah daerah setempat. Karena perusahaan itu ketika dalam pengurusan atau perizinan pasti butuh bantuan. Jadi hubungan dengan pemerintah itu harus selalu terjaga. Yang keempat adalah hubungan dengan pers. Hubungan dengan pers itu harus terjalin dengan baik antara perusahaan dengan media. Dengan itu, jika hubungannya baik, maka akan memperlancar kegiatan publisitas di masyarakat. Seperti layanan dan produk kita akan diberitakan dengan baik. Slide yang kedua, Mas Arianto. Slide kedua ini adalah definisi public relation. Sebelum mengetahui fungsi public relation serta kedudukannya dalam perusahaan, mari kita pahami terlebih dahulu definisinya. Dari sini, PR memang marketing tools, tapi bukan marketing. Maksudnya adalah ada perbedaan jika aktivitas PR itu adalah condong untuk mendapatkan dukungan dari seluruh pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, termasuk konsumen dan calon konsumen. Jadi hubungannya dengan masyarakat. Jika marketing itu adalah tugasnya menyajikan promosi atau menawarkan produk dari perusahaan untuk mendorong konsumen membeli produk yang ditawarkan. Fungsi dan tugas PR adalah menyelenggarakan publikasi atau menyebarluaskan informasi. Dalam hal ini, publikasi dan menyebarkan informasi melalui berbagai media tentang aktivitas dan kegiatan perusahaan atau organisasi yang harus diketahui oleh publik dapat meningkatkan citra lebih baik di mata publik. Yang ketiga, PR menghasilkan pemahaman publik dan memelihara simpati
terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan. Public relation dalam memberikan dan menyebarkan pernyataan ke publik itu pasti didasarkan pada informasi yang jujur dan objektif dengan dasar-dasar kepentingan publik yang diutamakan, sehingga untuk pada tahapan selanjutnya publik akan menaruh simpati dan kepercayaan kepada organisasi atau perusahaan. Yang keempat, PR merupakan salah satu usaha untuk tidak memihak, bebas dari kecenderungan memuji-muji diri sendiri. Jadi PR itu dalam melakukan pekerjaannya bersifat netral dan tidak berpihak, bekerja berdasarkan fakta yang ada dan kenyataan yang ada. Yang kelima, merupakan perwujudan kegiatan komunikasi yang dilembagakan ke dalam bentuk biro, bagian divisi, atau seksi dalam sistem manajemen PR yang mempunyai pimpinan. Maksud dari ini adalah melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut diharapkan akan muncul perubahan berdampak signifikan atau berdampak positif untuk kemajuan perusahaan. Slide selanjutnya nih mau saya lanjutkan apa Mas Arianto melanjutkan nih? Mas Ari, halo. Ada 3 menit lagi ya Mas. Saya melanjutin nggak apa-apa? Boleh. Ya udah ntar lanjutin. Ya, terima kasih Mas. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Melanjutkan untuk presentasi di slide berikutnya, yaitu tujuan public relation. Tadi sudah dibahas sebelumnya oleh rekan saya, bahwasanya public relation itu sebenarnya sangat penting ya di sebuah perusahaan ataupun organisasi. Tapi sebelum kita tahu nih tujuan public relation itu sebagai apa sih, tujuannya itu apa aja, atau sepenting apakah public relation di dalam sebuah perusahaan. Nah, tentunya perusahaan ataupun organisasi memiliki tujuan atau harapan yang sudah direncanakan sebelumnya ya. Jadi sehingga perencanaan itu tentunya diharapkan bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya PR itu mungkin nanti akan istilahnya dibutuhkan untuk kelancaran pekerjaan tersebut gitu. Nah, tujuan public relation menurut Rosadi Ruslan. Mas Arik, mohon maaf suaranya agak kecil. Oh, sekarang jelas nggak? Sudah Mas. Ya. Ini untuk tujuan public relation menurut Rosadi Ruslan tahun 2001. Tujuan public relation adalah diantaranya. Sepertinya suaranya mohon maaf. Sepertinya suaranya masih bisa ditingkatkan Mas Ari. Bisa ini sudah maksimal sepertinya Bu. Sudah maksimal. Oh, nah tadi tuh pas tuh yang tadi. Oh, yang ini pas Bu. Sekarang pas. Ya. Baik, saya ulangi Bu ya. Ini tujuan public relation menurut Rosadi Ruslan tahun 2001. Tujuan public relation adalah sebagai berikut. Pertama, menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. Jadi, sebuah perusahaan itu kan membutuhkan yang namanya sebuah citra positif ya. Dan itu mungkin bisa dibantu dengan adanya PR atau public relation, terutama ke eksternal ya. Karena itu sebagian daripada promosi juga sih menurut saya. Kayak gitu. Jadi semakin baik citra perusahaan itu nanti mungkin kinerja ataupun hasil dari si penjualan produk ataupun jasanya akan semakin maksimal. Yang kedua, mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. Nah, jadi seperti ini ya. Sebagai contoh, PR itu mungkin bisa menyelesaikan sebuah konflik dalam perusahaan, seperti konflik struktural, konflik kepentingan ataupun konflik status dan peran, seperti itu. Yang berikutnya, mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Terus yang berikutnya, efektif dalam mengembangkan pengenalan dan pengetahuan merek dan mendukung bauran pemasaran. Slide berikutnya, kedudukan public relation dalam perusahaan. Idealnya kedudukan PR secara organisasi harus berada sedekat mungkin dengan pimpinan utama dan di atas bagian-bagian yang ada dalam perusahaan itu. Kedudukan tersebut diartikan sebagai fungsi menurut hierarki kerja dalam kaitannya dengan aspek komunikasi sebagai unsur-unsur yang ada dalam perusahaan yang dilihat secara vertikal. Nah, kedudukan PR dalam organisasi yaitu divisi harus jelas mengorganisasikannya, struktur organisasi, kewenangan, job desk ataupun tanggung jawab serta sistem kerjanya. Kayak contohnya sebagai karyawan tuh ya, kan itu kita harus mendapatkan informasi sejelas mungkin mengenai apa sih yang harus kita kerjakan setiap hari, job desk-nya apa,
terus hak dan kewajibannya kita apa. Nah, itu nanti akan diperjelas oleh divisi terkait yaitu PR. Tuh. Yang kedua, struktur yang ideal berada di tingkat top level bila dilihat dari fungsi, tujuan, dan peranan PR. Jadi, untuk idealnya, top levelnya biasanya sih oleh GM ya, untuk peranannya. Kalau di perusahaan yang tempat saya bekerja, di kita ada PR juga, tapi tetap top levelnya atau keputusannya itu ada di GM kalau di tempat saya bekerja. Terus yang berikutnya, dalam praktik terdapat berbagai macam kedudukan PR dalam organisasi. Di bawah divisi pemasaran, di bawah corporate security, bagian umumnya dijabat sekaligus oleh pimpinan organisasi tersebut. Berikutnya dilihat dari tingkat strukturnya, divisi PR ada yang berada di level atas, menengah, maupun bawah atau lower. Biasanya di tempat saya bekerja itu yang paling atas itu kan GM, terus juga nanti ada bagian HRD, terus di bawahnya itu ada supervisor, tapi nggak tahu kalau di tempat lain mungkin sama atau beda. Terus di tingkat top divisi PR dikenal oleh direktur PR dengan beberapa manajer, beberapa bagian dan staff. Di tingkat middle level diisi PR dikepalai seorang manajer dan beberapa kepala bagian dan staff. Ibu harusnya yang ruang lingkup public relation ini nanti dijelaskan sama Mas Welianto, cuman sampai sekarang saya belum dapat info, Mas Welinya belum balas. Waktunya juga sudah habis. Udah habis. Sepertinya untuk ruang lingkupnya tadi sudah sempat disinggung ya oleh Mas Mustafa ya. Baik, waktunya pas ya, waktunya sudah cukup ya. Baik, silakan Mas Raffi. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita buka untuk 3 pertanyaan. Teman-teman boleh disampaikan langsung aja ya Bu ya. Sudah ada pertanyaan Bu dari Cut Mutiara. Ya, Cut Mutiara. Pertanyaannya, apakah sebuah perusahaan wajib mempunyai seorang PR? Jika ya, alasannya apa? Dan jika tidak, berikan alasannya. Pertanyaan pertama ya. Langsung dijawab apakah? Ditampung dulu Mas. Tampung dulu boleh. Ya, ada pertanyaan lain teman-teman? Kalau saya juga boleh tanya nggak Bu? Boleh, silakan. Tapi jangan susah-susah ya Mas Raffi. Kalau pertanyaannya simpel Mas, apakah dapat dikatakan kalau PR adalah marketing dalam menjalankan fungsinya di perusahaan? Dan pertanyaan ketiga dari Mbak Lilis, bagaimana peranan PR di masa pandemik seperti sekarang ini? Sudah cukup 3 ya Bu? Ya, baik, sudah cukup ya. Langsung saja 3 pertanyaan dijawab. Pertanyaan pertama tadi bisa diulangi lagi Mas. Baik, saya bacakan ya. Apakah sebuah perusahaan wajib mempunyai seorang PR? Jika ya, alasannya apa? Dan jika tidak, alasannya apa? Baik, menurut saya tidak wajib. Kenapa? Karena tergantung dari perusahaannya. Perusahaan besar dimungkinkan itu harus punya PR karena cakupannya lebih luas, pemasarannya mungkin lebih luas, orang-orang yang ada di dalamnya, stakeholder itu lebih banyak. Sedangkan perusahaan yang kecil itu untuk PR-nya biasanya langsung dihandle oleh owner ataupun oleh staff yang sudah ditunjuk oleh owner terkait untuk menangani hal seperti itu. Jadi menurut saya, apakah perusahaan wajib punya PR atau tidak? Menurut saya tidak. Tergantung dari perusahaannya. Tidak semua perusahaan itu punya relasi atau stakeholder yang banyak ataupun cakupan yang luas, sehingga nggak semua si perusahaan butuh PR. Tapi untuk perusahaan besar saya kira sih itu wajib punya PR. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya. Boleh silakan Mas Mustafa. Mustafa. Halo Bu. Ya, silakan menambahkan. Perbedaan PR dan marketing ya? Oh ya, boleh. Berarti jawaban pertama berarti sama ya? Jawabannya sepakat ya dengan Mas Arianto ya? Siapa tahu Mas Mus mau menambahkan. Apa? Oh ya. Kalau menurut saya Bu, saya kan pekerjaan saya tuh ada outsourcing ya Bu. Outsourcing itu PT Arena Multikarya. Dan dia berhubungan dengan banyak supplier perusahaan besar. Kok untuk public relation ini sangat dibutuhkan perusahaan saya. Kenapa? Soalnya kalau perusahaan besar itu nggak memiliki public relation, nanti dia kayak kelihatan kurang profesional aja gitu Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Kita persingkat ya. Terima kasih Mas Mustafa untuk responnya dan jawabannya. Jadi di sini saya dan Mas Raffi adalah berperan ganda ya, kita berdua. Jadi kita bekerja sama aja ya Mas Raffi ya. Sambil monitoring, jadi Mas Raffi bisa bantu untuk memonitoring kaitannya dengan waktu ya. Karena ini juga ternyata masih ada 2 presentasi lagi. 1 pertanyaan lagi untuk Mas Arianto dan Mas Mustafa, silahkan. Saya menjawab pertanyaan yang kedua ya. Yang tadi dari Mas Raffi, yang seingat saya, yang apa perbedaan PR dan marketing, betul nggak sih? Betul nggak Mas? Pertanyaannya tadi apa Mas Raffi? Apakah dapat dikatakan kalau PR adalah marketing dalam menjalankan fungsinya di perusahaan? Baik, saya jawab, PR dan marketing menurut saya itu sesuatu yang beda betul, sama tapi beda. Dalam artian gimana ya? Jadi kalau marketing itu mereka tujuannya adalah memasarkan produk sebanyak mungkin.
menjual jasa sebanyak mungkin. Sedangkan kalau PR itu... Sorry, maaf. Ya? Mika boleh deketin lagi? Agak kecil lagi. Harus dimakan. Oh iya. Baik, nggak apa-apa. Ya, jelas nggak? Ya. Jelas, sekarang udah jelas lagi. Jelas ya. Aduh, ini maaf ya kabelnya mungkin ya agak ini. Kalau menurut saya antara PR dan marketing itu sesuatu yang sama tapi beda. Dalam artian kok bisa? Ya, dari tujuannya sendiri. Marketing itu lebih cenderung tujuannya adalah menjual produk dan jasa sebanyak mungkin kepada si konsumen ataupun masyarakat. Sedangkan kalau PR itu lebih cenderung memperkenalkan produk ataupun jasa kepada masyarakat, menjalin hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat, ataupun menjalin hubungan baik sesama individu di dalam perusahaan tersebut. Kayak gitu. Jadi mungkin pentingnya atau intinya dari tujuannya itu mungkin ya yang agak sedikit berbeda. Marketing lebih cenderung ke penjualan, mengepus penjualan dan jasa. Sedangkan PR tidak ke situ. Itu menurut saya. Mas Mustafa silakan. Iya, untuk public relations sendiri emang berbeda dengan marketing ya, karena dia lebih mementingkan hubungan internal dan eksternal perusahaan. Internalnya tadi dengan karyawan dan pemegang saham atau investor. Eksternalnya itu dia kepada pemerintah, pers dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu hal yang berbeda sih untuk PR dan marketing. Seperti itu. Baik, boleh lanjut ke pertanyaan yang ketiga? Ya Mas, silakan. Pertanyaannya, bagaimana peran PR di masa pandemi seperti sekarang ini? Silakan. Baik, saya jawab. Peranan PR dalam masa pandemi tentunya sangat dibutuhkan. Karena apa? Di masa pandemi ini tentunya banyak perusahaan-perusahaan yang tidak hanya berfokus ataupun mengandalkan sebuah produk yang terbaik ataupun jasa yang terbaik, tapi lebih cenderung kepada bagaimana untuk semakin memperkenalkan ataupun memperkenalkan produk ataupun jasa ke halayak luas selebar mungkin atau seluas mungkin, karena memang dalam masa pandemi seperti ini daya beli masyarakat itu menurun, sehingga dalam sisi perusahaan bukan cuma produknya saja yang harus bagus, namun juga segi promosi ataupun pengenalan itu harus benar-benar ditingkatkan oleh PR. Itu dari segi eksternalnya. Sedangkan dalam segi internal itu berpengaruh juga di masa pandemi seperti ini, dikarenakan yang pertama, karena ekonomi di sebuah perusahaan tersebut mungkin mengalami penurunan ataupun kemerosotan, sehingga terjadi permasalahan-permasalahan antara pemegang saham, stakeholder dan sebagainya yang akan mundur dan sebagainya, itu mungkin akan terselesaikan oleh PR kayak gitu. Jadi contohnya seperti di perusahaan saya, karena itu ada salah satu pemegang saham, mereka mungkin nggak masuk, maksudnya itu nggak cost-nya nggak dapat di situ karena mungkin sedang pandemi, jadi mereka pengen mundur aja daripada rugi atau gimana. Nah, peranan PR untuk memastikan para stakeholder ataupun para penanam saham di situ untuk bisa survive gitu, terus survive dengan keadaan pandemi seperti ini. Jadi peranan PR mungkin seperti itu di masa pandemi. Mungkin bisa dilanjutkan sama Mas Mustafa, silakan. Iya, saya lanjutkan dari Bang Adi. Kalau di perusahaan saya ini PR memang memiliki peranan penting ya, karena di akhir tahun ini akibat COVID, imbas dari COVID yang sebelumnya, ada banyak pengurangan karyawan. Cuma PR ini mereka bernegosiasi dengan prinsipal bagaimana caranya tidak ada pengurangan, yaitu contohnya dengan menambahkan toko lebih banyak lagi yang di-cover oleh manpower yang ada di sebuah perusahaan tersebut. Jadi dia lebih banyak cover sebuah toko untuk menghindari pengurangan dari prinsipal. Lebih simpel gini sih, jadi kan setiap misalkan SPG itu hanya megang satu toko, tapi bagaimana caranya tidak dikurangi, dia harus memegang toko lainnya lebih dari satu toko. Jadi dalam hal ini public relations memang memegang peranan yang sangat penting. Gitu. Jadinya tidak ada pengurangan ke depannya di perusahaan saya. Seperti itu sih. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Arianto dan Mas Mustafa. Kita beri plus ya, teman-teman. Mana suaranya yang gemuruh, semangat luar biasa. Jawabannya luar biasa. Ya, baik. Nah, jangan lupa nih ya untuk luar biasa Mas Ari, Mustafa. Mas Arif dan Mas Mustafa nanti sampaikan kepada rekannya yang lain, Mas Welianto, Mbak Indriani dan Mbak Windy,
nanti kan untuk mereview ya hasil dari ini yang kurang gitu ya, yang kurang atau apa bisa ditambahkan atau diedit atau segala macam, tapi harus tidak melenceng dari tema atau pembahasan yang kita bahas ini ya.